Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, pertempuran Iwo Jima merupakan salah satu perang yang berpengaruh di Pasifik. Perang itu mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak nyaris sama besarnya. Iwo Jima merupakan pulau kecil, luasnya hanya 8 mil persegi. Namun demikian, dalam pertarungan Amerika Serikat dan Jepang di Pasifik, pulau tersebut memiliki arti yang sangat penting, karena merupakan pintu gerbang menuju Tokyo. Saipan memang telah dikuasai pasukan Amerika Serikat pada Desember 1944. Namun untuk melakukan operasi pemboman ke Tokyo, jarak Saipan-Tokyo masih sangat jauh, yaitu sekitar 1.200 mil. Dalam jarak sejauh itu, pesawat pemburu tidak akan mampu melindungi pesawat pembom B-29. Kecuali pesawat itu dilepas dari sebuah kapal induk yang berlayar lebih dekat ke daratan Jepang. Militer Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menguasai Iwo Jima. Mereka kemudian mengirimkan tim intelijen dari laut dan udara untuk mengamati medan pulau tersebut. Hasil pengamatan itu menyimpulkan bahwa Iwo Jima bisa dikuasai dalam 5 hari. Sementara itu di pihak Jepang sendiri sangat paham jika Iwo Jima memang layak dipertahankan. Menurut salah satu eks-staf Kuribayashi bernama Mayor Hori, ketika prajurit-prajurit Amerika Serikat mendarat di Saipan pada 15 Juni 1944, Jepang mulai memperkuat kedudukannya di Iwo Jima. 5 hari kemudian, markas besar kekaisaran mengangkat Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi sebagai komandan divisi ke-109, langsung di bawah kendali Tokyo. Hingga 1 Februari 1945, ada sekitar 23.000 pasukan Jepang di Iwo Jima. Namun demikian, persediaan logistik untuk mereka sangatlah kurang. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan karena di Iwo Jima, ketersediaan air layak minum sangatlah kurang. Bahkan untuk menghemat persediaan air bersih yang ada untuk keseharian sebelum pertempuran terjadi, mereka terpaksa mengonsumsi air hujan. Dengan kondisi seperti itu, wajar apabila kondisi fisik para prajurit divisi ke-109 hampir 20% tidak memenuhi syarat untuk pergi bertempur. Situasi itu menyebabkan sebagian perwira diam-diam menjadi pesimis akan memenangi pertempuran. Mereka berpikir, jika Jepang tidak memiliki lagi armada laut dan udara, maka kemungkinan besar Amerika Serikat akan menguasai Iwo Jima hanya dalam waktu sebulan. Maka keluarlah ketentuan dari sang jenderal yang menetapkan tiap serdadu Jepang harus menganggap posisi pertahanannya sebagai kuburannya sendiri. Mereka harus bertempur semaksimal mungkin. Rencana itu pun dimulai sejak Desember 1944. Namun, ketika para marinir Amerika Serikat mulai berdatangan ke Iwo Jima, terowongan bawah tanah itu baru selesai 5.000 meter saja. Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi memiliki sikap dan strategi yang sangat berbeda dengan Letnan Jenderal Yoshisugu Saito, koleganya dari divisi ke-43, tentara kekaisaran Jepang yang memimpin perang di Saipan. Jika Saito membolehkan sake beredar di bunkernya, maka Kuribayashi melarang sama sekali anak buahnya meminum setetes pun sake selama berhadapan dengan tentara Amerika Serikat di Iwo Jima. Sebelum membangun pertahanan di Iwo Jima, Kuribayashi memerintahkan agar penduduk sipil menyingkir ke daratan Jepang. Dia meyakini bahwa sebuah pangkalan militer harus terbebas dari penduduk sipil, karena mereka dianggap hanya akan menghambat suatu operasi militer yang besar. Mengapa sang jenderal lebih memilih pasukannya untuk membangun benteng-benteng beton di bawah tanah? Lewat suatu riset yang panjang, Kuribayashi meyakini pulau yang ditutupi pasir hitam Gunung Suribachi yang dipenuhi karang itu akan kuat menahan bom-bom Amerika Serikat. Dengan keyakinan itu memang terbukti di lapangan. Sebelum mendaratkan pasukannya ke pantai Iwo Jima, pesawat-pesawat B-29 Amerika Serikat telah membombardir pulau tersebut selama 72 hari berturut-turut. Kapal-kapal perang angkatan laut Amerika Serikat 3 hari sebelum D-Day juga ikut menghajar Iwo Jima dengan ribuan ton peluru. Benteng pertahanan yang dibangun oleh para prajurit divisi ke-109 tidak mengalami kerusakan yang berarti.
Jumat 16 Februari 1945, armada kelima Amerika Serikat mulai bergerak ke Iwo Jima. 3 hari kemudian, mereka mendaratkan pasukannya di pantai berpasir hitam tersebut. Menurut informasi resmi Museum Nasional Perang Dunia Kedua, lebih dari 70.000 prajurit Korps Marinir Amerika Serikat, pimpinan Letnan Jenderal Holland M. Smith, diturunkan guna menghadapi 23.000 anak buah Letnan Jenderal Kuribayashi. Pendaratan mereka awalnya berjalan mulus, namun begitu jarum jam menunjukkan angka 9, senapan mesin dan meriam-meriam Jepang mulai bekerja, seolah ingin mengantarkan pulang secepatnya tentara Amerika. Para penyerbu yang bertiarap memang selamat dari hajaran senapan mesin. Namun begitu mortir raksasa Jepang yang memiliki diameter 320 mm membuat para prajurit yang merangkak pun tidak bisa berbuat apa-apa, selain harus menerima hantaman peluru mortir dan pecahannya. Dalam hantaman pertama, ratusan prajurit marinir langsung berjatuhan. Sebagian besar dari mereka langsung tewas di tempat. Panik yang menggila meliputi marinir kala itu. Dalam situasi tersebut, keunggulan teknik militer Amerika Serikat sama sekali tak berguna. Mereka hanya bisa menembakkan senjatanya secara membabi buta, karena musuh yang mereka hadapi tak terlihat seorang pun. Berbeda dengan kolega-koleganya di Palagan Pasifik lainnya, Kuribayashi sama sekali mengharamkan pasukannya untuk melakukan serangan banzai. Mereka diperintahkan untuk tinggal di dalam benteng pertahanan, sembari menghabisi musuh sebanyak-banyaknya. Pasukan marinir harus merebut tanah Iwo Jima secara per meter, benteng per benteng sambil merangkak. Itu pun terjadi dengan korban yang sangat banyak, akibat tembakan meriam kaliber 320 mm. Sebagian besar korbannya tewas dengan kondisi luka yang mengerikan. Belum pernah saya melihat tubuh-tubuh yang begitu rusak di Pasifik seperti di Iwo Jima. Robert Sherrard dalam laporannya di majalah Time, 5 Maret 1945. Awal Maret 1945, perlawanan pasukan Jepang mulai mereda. Pertempuran kemudian hanya dilanjutkan dengan operasi-operasi pembersihan semata. Selama hampir sebulan, pertempuran Iwo Jima telah mengorbankan hampir 27.000 prajuritnya, 6.800 lebih orang tewas, dan 20.000 lainnya terluka parah. Sementara itu di pihak Jepang, dari 23.000 prajurit hanya sekitar 200 orang yang bisa ditangkap hidup-hidup. Sebagian besar dari tawanan itu bukanlah orang Jepang, melainkan orang Korea dan Taiwan.